akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan senang dengan ibadah kami. Berkati kami yang saat ini beribadah online sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, haleluya. Yuk, kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kita akan pujikan Yesus pokok. Lanjutkan pujian penyembahan kita. Kita akan menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau
mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami semua duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Shalom. Bye. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita bisa melihat benda-benda yang indah, menakjubkan yang ada di sekeliling kita. Tetapi apakah kalian tahu bagaimana awal mula semuanya itu ada? Hari ini kakak akan bercerita tentang Allah menciptakan alam semesta ini. Kita semuanya pasti melihat banyak sekali apa yang kita lihat benda-benda di sekitar kita. Kita akan mendengarkan, pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan melintasi kegelapan dan berkata, "Jadilah terang," yang menyebut terang itu siang dan kegelapan itu malam. Itulah hari pertama adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jadi di hari pertama Tuhan menciptakan, yaitu hari terang itu disebut siang, sedangkan hari gelap itu disebut malam. Jadi adik-adik, kalau siang kita bisa melihat matahari, dan kalau malam kita bisa melihat apa? Bulan. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat benda-benda yang menerangi dunia ini di mana kita tinggal. Lalu Tuhan menciptakan yaitu pembatas antara air yang ada di atas dan juga air yang ada di bawah. Dan batasan itu disebut langit adik-adik. Jadi orang juga bisa bilang bahwa itu adalah cakrawala. Jadi hari kedua Tuhan Yesus menciptakan cakrawala. Tuhan Yesus menciptakan langit adik-adik. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa tahu bahwa di sini Tuhan Yesus sangat berkuasa sekali. Tuhan Yesus sanggup menciptakan alam semesta ini. Tuhan Yesus menciptakan langit sehingga ada batasan antara air yang ada di atas dan ada air yang ada di bawah. Kita semuanya tahu ketika hujan turun pasti dari atas ya. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan melihat apa yang Tuhan ciptakan di alam semesta yang kita tinggal ini. Kemudian Tuhan mengumpulkan semua air dan muncullah tanah kering yang menyebut tanah itu adalah daratan dan air itu adalah lautan. Lalu ia membuat tumbuh-tumbuhan, ada seperti rumput, tanaman berbiji, dan juga pohon-pohonan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah hari yang ketiga Tuhan Yesus menciptakan bagaimana ada daratan. Begitu juga Tuhan Yesus menciptakan yaitu ada lautan. Di situ juga Tuhan Yesus menciptakan ada tumbuh-tumbuhan, baik itu seperti rumput, pohon, pokoknya tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali jenisnya bertumbuh di mana? Di alam ataupun di dunia di mana kita tinggal adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat saat ini kita mungkin sering melihat ada ataupun mungkin sering liburan ke Ancol. Nah, di situ kita bisa melihat lautan adik-adik. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya apa yang Tuhan ciptakan? Kemudian Tuhan menciptakan penerang di langit. Ia menciptakan matahari untuk siang dan bulan untuk malam. Juga semua bintang. Hari keempat pun selesai adik-adik. Ya, hari keempat pun selesai. Di mana di hari keempat ini Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ada matahari, ya, ada bulan, ada juga bintang adik-adik. Semua benda-benda ini
yaitu berfungsi untuk menjadi penerang. Kalau siang kita diterangi oleh apa adik-adik? Matahari, betul. Kalau malam kita diterangi oleh apa adik-adik? Bulan. Dan juga ada bintang adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Semua benda-benda itu diciptakan Tuhan untuk membuat supaya dunia di mana kita tinggal, alam semesta di mana kita tinggal ini tidak gelap adik-adik. Selanjutnya Tuhan menciptakan ikan untuk berenang di air dan burung untuk berterbangan di udara. Dan Tuhan pun berfirman, beranak pinaklah, penuhilah bumi. Sehingga ketika mereka ataupun binatang-binatang ini beranak pinak, maka semakin banyak binatang-binatang yang ada di bumi, di dunia ini adik-adik. Kita bisa melihat ada burung, kita bisa melihat ada ikan hiu, ada ikan paus, dan juga banyak sekali binatang-binatang yang ada di lautan ataupun di air. Begitu juga ada burung-burung yang berterbangan di udara, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita bisa melihat, mungkin ada yang suka melihara ikan, ada enggak? Apakah ada juga adik-adik yang suka pelihara burung? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berfirman supaya setiap binatang ini beranak pinak. Lalu Tuhan menciptakan binatang, yang menciptakan binatang ternak, hewan liar, dan juga binatang melata di tanah. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada hari yang selanjutnya di mana Tuhan Yesus telah menciptakan apa? Binatang-binatang, seperti kalau kita lihat ada binatang ternak, ada binatang melata, ada binatang liar. Mungkin kita bisa bilang, apa aja sih binatang yang melata? Ada seperti ular, ya. Ada seperti ular, binatang-binatang, ada ulat, ya. Ada juga binatang liar itu seperti ada beruang, ada harimau, dan kalau binatang ternak ada apa? Ada sapi, kambing, domba, lembu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan, yaitu menciptakan manusia. Setelah itu Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi, ya. Itulah hari ke-6 dan Tuhan selesai menciptakan manusia pada hari ke-6. Di situ manusia yang pertama yang diciptakan siapa adik-adik? Adam. Setelah itu diciptakan Hawa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan dia tinggal di mana? Di Taman Eden. Nah, adik-adik kalau kita lihat Adam dan Hawa begitu dekat, begitu akrab dengan binatang-binatang. Bahkan Adam pun memberi nama kepada tiap-tiap jenis binatang, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Di situ Adam adalah manusia ataupun ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ciptaan Tuhan yang paling luar biasa adalah manusia, adik-adik. Disitulah hari ke-6 Tuhan menciptakan siapa? Adam, ataupun menciptakan manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Tuhan melihat semua yang telah diciptakannya itu adalah bagus adanya. Baik sekali apa yang Tuhan sudah ciptakan. Maka pada hari yang ke-7 Tuhan Yesus beristirahat ataupun Tuhan itu beristirahat, ya. Beristirahat untuk apa? Tuhan itu beristirahat memberikan kesempatan kepada umat ciptaannya supaya mereka bisa beristirahat, santai, tenang. Tetapi untuk saat ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, manusia istirahat yaitu pada hari Sabat. Tujuannya untuk apa? Supaya datang ataupun beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu
Kalau waktu kita bisa sekolah minggu, kita akan datang untuk beribadah. Hari Minggu adalah hari libur sekolah di mana kita mungkin menempuh pendidikan, tetapi hari Minggu kita pakai untuk mana? Kemana? Kita pakai untuk beribadah. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, inilah cerita firman Tuhan tentang penciptaan. Dan ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Apakah yang Tuhan lakukan pada hari yang ketujuh? Iya, yang benar adalah Tuhan beristirahat. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, inilah cerita firman Tuhan hari ini tentang Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan saat ini kita akan akhiri buat cerita kebenaran firman Tuhan dan ibadah sekolah minggu online kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat ini kami juga boleh bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menciptakan alam semesta dan segala isinya. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa menghargai ciptaan Tuhan, untuk bisa kami memperlakukan ciptaan Tuhan dengan baik. Dan biarlah Tuhan kami juga semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sampai ketemu lagi adik-adik di ibadah online yang akan datang. God bless you, dadah.